Pedoman teknis perencanaan dan pelaksanaan bangunan gedung. Nah, itu awalnya adalah dari mulai Undang-Undang Bangunan Gedung nomor 28 tahun 2002. Silahkan kalau mau direkam, sudah. Nah, dengan Undang-Undang 28 2002 ini, perkembangannya adalah ada juklaknya, petunjuk pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri nomor 26 kalau nggak salah tahun 2006. Kemudian berkembang kemudian selanjutnya ke peraturan-peraturan yang berikutnya. Seharusnya peraturan berikutnya juga mengikuti. Jadi setelah ada peraturan pembangunan gedung, penyelenggaraan gedung, kemudian juga ada peraturan untuk perawatan gedung. Juga ada peraturan tentang pemeliharaan gedung. Kemudian ada peraturan tentang pemeriksaan berkala. Nah, apa sih tujuannya? Kenapa harus diatur? Nah, banyak sekali gedung, bangunan yang tidak memenuhi standar teknis. Nah, sekarang yang akan kita berikan adalah standar teknis bangunan gedung. Nah, ada 5 persyaratan yang harus dipenuhi. 1, mengikuti peraturan tata bangunan yang berlaku di masing-masing kota. Yang kedua, ini yang pokok. Kedua itu ada 4. Yang pertama, standar, itu yang semuanya itu dirangkum dalam standar keandalan bangunan gedung. Bangunan gedung itu harus andal. Andal itu dari mana? Dari 4 hal. Yang satu, keselamatan. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, kenyamanan. Yang keempat, kemudahan. Nah, semuanya itu tentang bangunan gedung. Nah, itu persyaratan wajib. Jadi kalau yang nomor 1 itu adalah dipakai untuk keandalan keselamatan. Nah, itu nggak bisa ditawar, itu hukumnya wajib. Nah, maka Anda kuliah di Polban mendapatkan materi-materi struktur. Strukturnya ada 3 hal. Struktur pondasi, struktur bangunan bawah, struktur rangka bangunan, dan struktur atap. Nah, ada 3 ini tentang struktur. Nah, itu semua hukumnya wajib. Wajib aman. Nah, pertanyaannya kalau wajib aman, standar untuk pondasi seperti apa? Standar untuk rangka bangunan seperti apa? Standar teknis untuk rangka atap seperti apa? Nah, 3 itu yang menjadi acuan untuk mengatakan standar. Oke. Ya, Bapak akan sharing. Share screen. Sudah kelihatan? Sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bapak. Sudah, oke. Nah, jadi kuliah kita ini adalah PT PPBG. Nah, ini materi yang kedua, pedoman teknis perencanaan pelaksanaan bangunan gedung. Hari ini 4 Desember. Nah, kenapa yang kita atur? Ya, mulai penyelenggaraan bangunan. Penyelenggaraan bangunan itu dari proses pembangunannya. Nah, yang kita atur adalah di perencanaan dan pelaksanaannya. Nah, kemudian setelah itu gedung itu dimanfaatkan. Nah, kalau dimanfaatkan itu ada pemeliharaan dan perawatan yang nomor 1. Yang kedua adalah pemeriksaan berkala. Nah,
dua ini di ranahnya pemanfaatan. Nah, kalau gedung itu memenuhi syarat untuk dilestarikan, maka dilestarikan. Tetapi kalau gedung itu sudah tidak memenuhi syarat, maka wajib dibongkar. Hukumnya wajib ini di sini. Jadi ini prosesnya. Jadi kalau kita sebelum membangun, nah, penyelenggaraan bangunan gedung, maka sebelum membangun itu harus direncanakan. Nah, setelah direncanakan baru dilaksanakan. Nah, pada saat mau memakai, menggunakan, memanfaatkan, ada persyaratan. Satu, bahwa gedung itu layak fungsi, layak fungsi. Nah, yang dikatakan layak fungsi itu yang mana? Nah, tadi syarat yang 4 tadi, syarat andal tadi. Bukan amdal ya, andal, keandalan gedung, keandalan bangunan. Keandalan itu yang syarat yang pertama adalah syarat keselamatan. Yang kedua, syarat kesehatan. Yang ketiga, syarat kenyamanan. Yang keempat, syarat kemudahan. Nah, semua syarat itu dipenuhi, baru boleh dimanfaatkan. Itu persyaratannya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Jadi itu tujuannya. Jadi kita lihat di sini, di proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pemanfaatan atau pelestarian, kemudian terakhir proses pembongkaran. Jadi kalaupun nanti terakhir itu harus dibongkar, harus punya RTB, rencana teknis bangunan pembongkaran, rencana teknis bongkar. Ya, kalau di sini punya rencana teknis untuk membangun, untuk menyelenggarakan. Nah, rencana teknisnya itulah maka orang-orang yang berkecimpung di sini berperan untuk merencanakan, berperan untuk melaksanakan. Maka satu-satunya jalan gitu. Ya. Nah, nih. Jadi ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada perda, ada pedoman, ada standar teknis tentang bangunan gedung. Ya, itu undang-undang bangunan gedung. Yang ini sebagian juga dirubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Nah, ini dirubah sebagian. Dan perubahannya sebagian drastis. Sehingga ini kita perlu pelajari. Perubahannya itu bukan di standar teknisnya, tapi tata kelolanya saja. Ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana kita membuat standar teknis bangunan gedung. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan atau pelestarian, kemudian terakhir pembongkaran. Itu semuanya dinaungi dalam Undang-Undang Bangunan Gedung. Mestinya ini ditambah sekarang dengan tambah Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Nah, di sini sekarang pada saat kita mau merencanakan, nah mulai kalau dulu kita dengar yang namanya IMB, izin mendirikan bangunan, itu harus diurus dulu. Nah, syarat untuk membuat IMB itu seperti apa? Maka prasyarat untuk 4 syarat yang lain tadi adalah persyaratan tata bangunan. Nah, tata bangunan ini kenapa diatur? Nah, kalau enggak ya nanti orang semua membangun dengan semaunya sendiri. Maka kita perlu melihat RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Mau melihat RT/RK, rencana tata ruang wilayah kota atau kabupaten. Kemudian melihat
analisa mengenai dampak lingkungannya. Maka kalau bangunan yang besar, maka harus membuat AMDAL. Kalau kita buat rumah tinggal saja, ya tidak perlu AMDAL. Tetapi kalau kita membuat bangunan yang cukup kompleks, cukup besar, maka harus dilengkapi dengan AMDAL. Kalau untuk yang skala besar. AMDAL itu akan diwujudkan dalam UKL dan UPL. Apa itu UKL dan UPL? Ya, kita coba nanti lihat. Upaya pelestarian lingkungan. Ya. Kemudian pada saat merencanakan, pada saat perencanaan ada, kalau bangunan itu dibuat dengan klasifikasi tertentu atau jumlah besarnya tertentu, luasannya tertentu, misalnya di atas 3 lantai, maka pada saat mengurus PBG, persetujuan bangunan gedung, itu harus didampingi oleh, kalau dulu disebut TABG, Tim Asistensi Bangunan Gedung. Kalau sekarang disebut di dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 disebut TPA, Tim Profesi Ahli. Nah, ini terlibat dalam perencanaan sehingga TPA atau TABG ini memberikan masukan tentang standar teknis tadi. Standar teknis dari 4 syarat tadi harus dipenuhi. Nah, kalau yang sebelumnya adalah prasyarat, UKL, UPL, tata bangunan, mungkin yang D4 kelas 3 TPPG sudah belajar sedikit dengan Pak Muhtar, yaitu tentang KLB, koefisien lantai bangunan, koefisien daerah hijau, koefisien building coverage rasionya berapa. Nah, ini dihitung semuanya di sini sebelum ini. Sehingga kalau saya punya luas lahan 1000 meter di kota itu atau di daerah tempat saya akan membangun, koefisien daerah bangunnya, koefisien dasar bangunannya hanya 40%. Jadi kalau saya punya luas lahan 1000 meter persegi dengan KDB 40%, maka bangunan yang boleh berdiri hanya 40% dari 1000 meter persegi. Pak, boleh bangun ke atas enggak? Boleh. Tapi nanti luas lahannya akan dikurangi lagi. Itu tergantung pada ini tadi, perda setempat. Ya. Jadi ini prasyarat. Prasyaratnya saya boleh membangun seberapa besar, seberapa luas bangunan yang akan saya buat. Itu sebelum direncanakan. Jadi sudah tahu dulu. Nah, apalagi kalau di kota besar seperti di daerah khusus Jakarta. Daerah khusus Jakarta harus punya planning permit dulu, izin mau merencanakan dulu. Mau merencanakan aja butuh izin. Nah, di sini butuh legal aspek. Legal aspeknya apa? Surat tanahnya mana, kepemilikannya mana, dan seterusnya. Nah, itu di tahap perencanaan. Nah, setelah itu, di tahap perencanaan ini, tim asistensi bangunan gedung, atau sekarang disebut tim profesi ahli itu, membantu konsultan perencana untuk mengikuti standar-standar yang berlaku. Standar apa? Standar teknis bangunan gedung. Demikian juga setelah standar teknis perencanaannya dipenuhi, baru dikeluarkan IMB atau sekarang diberi persetujuan bangunan gedung. Ya, itu. Nah, setelah IMB-nya keluar, baru boleh melaksanakan. Ya. Nah, proses pelaksanaannya juga demikian. Melaksanakan harus memenuhi persyaratan apa? Standar teknis bangunan gedung tetap harus dipenuhi. Maka nanti di akhir saat mau
serah terima, PHO, project handover. Nah, kalau dalam pelaksanaannya ini menggunakan pengawas, konsultan manajemen konstruksi, maka konsultan pengawas atau konsultan manajemen konstruksi itu membuat record catatannya seluruh operasional pelaksanaan bangunan gedung. Apakah itu semua memenuhi persyaratan teknis yang sudah direncanakan di sini? Karena kalau sudah direncanakan di sini berarti sudah ada TPA, sudah ada tim asistensi bangunan gedung tadi, berarti sudah memenuhi kriteria. Kalau mengikuti itu semuanya oke, kemudian dibuat checklist. Nah, checklistnya apa? Kembali lagi syarat yang pertama, syarat tata bangunan tadi dicek lagi. Jangan-jangan di pelaksanaannya berubah dari rencana. Misalnya, yang nanti nabrak garis sempadan bangunan, garis sempadan jalan, garis sempadan pantai, garis sempadan sungai. Nah, saat ini pemerintah contohnya di Labuan Bajo itu ada 11 hotel yang melanggar aturan sepadan pantai. Nah, mereka juga kebingungan. Nanti kalau bangunan gedungnya dipotong dari GSP, garis sempadan pantai, maka bangunannya akan terpotong. Nah, itu menjadi masalah. Jadi, mestinya sebelum proses pelaksanaan ini diikuti, aturan ini diikuti, sehingga pada pelaksanaan tidak sampai melanggar segala aturan, baik aturan prasyarat standar teknis bangunan gedung atau standar teknisnya. Ya. Jadi tuh. Kemudian sebelum dimanfaatkan dicek ulang. Nah, kalau kalian kemarin sudah yang di kelas 3 D4 TPPG kemarin mendapatkan kuliah dosen tamu, jadi kalian bisa melihat bagaimana prosesnya, ya, bagaimana proses membangunnya. Nah, kemudian mestinya itu semuanya dicatat, direkod oleh konsultan pengawas atau konsultan manajemen konstruksi. Sehingga data itu tinggal di checklist oleh siapa. Nah, di sini nanti ada satu profesi lagi. Anda peluangnya untuk menjadi di dalam profesi ini sangat besar, yang namanya pengkaji teknis atau penilik bangunan, building inspector. Nah, ini nanti itu akan bekerja sebelum bangunan ini dimanfaatkan. Nah, itu perjalanannya. Nah, ini muncullah yang namanya sertifikat layak fungsi. Nah, terus kemudian sertifikat layak fungsi ini cuma punya umur. Seperti kita beli mobil, 5 tahun harus ganti plat nomor. Nah, kenapa ganti plat nomor? Apakah mobil itu masih layak atau tidak? Nah, demikian juga untuk gedung. Nanti dilakukan penilaian atau pemeriksaan layak fungsi lagi. Maka di sini harusnya dilakukan perawatan dan perbaikan atau pemeriksaan berkala. Nah, jadi setiap 5 tahun gedung atau bangunan apa saja nanti harus mengajukan lagi sertifikat layak fungsi. Nah, inilah coba bayangkan semua gedung nanti, semua gedung yang ada itu harus mempunyai sertifikat layak fungsi. Nah, kalau sekarang belum satu pun gedung yang punya sertifikat layak fungsi. Ada cuma beberapa gelintir saja gedung yang sudah mempunyai SLF. Ya. Nih. Nah, ini kita nanti dibutuhkan profesi-profesi ahli yang namanya pengkaji teknis, dibutuhkan pengkajian teknis. Nah, Pak, sekarang gedung yang sudah ada atau rumah yang ada
itu belum, walaupun sudah punya IMB, tapi belum punya SLF. Nah, nanti semua ini juga harus mengikuti aturan ini. Jadi semua juga harus membuat SLF. Tetapi kapan kita nggak tahu. Jadi kalau kemarin Robi pernah diajak ke Subang untuk membuat SLF, ada bangunan yang minta untuk dibikinkan sertifikat layak fungsi, ternyata instansi pemerintahnya sendiri pun belum siap. Mereka nggak tahu SLF itu apa. Itu 3 tahun yang lalu. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau bangunan ini tidak layak, maka muncul RTB, rencana teknis bongkar. Ya. Baru muncul IPB, izin pembongkaran. Ya, itu prosesnya. Ya. Siapa orang yang mengerjakan ini? Penyedia jasa konstruksi, perencana, pengawas atau MK, pelaksana konstruksi. Mereka bekerja di bawah Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, inilah coba kaitannya proses pembangunan gedung itu seperti itu. Jadi siapa yang menikmati pekerjaan itu? Masyarakat. Nah, ini urutannya. Nah, sampai sini silahkan ada pertanyaan. Nih, coba di file Anda juga ada. Sekarang silahkan kita diskusi dulu. Silahkan buka kameranya. Tuh, tadi jadi apa yang Anda pahami sekarang tentang standar teknis bangunan gedung? Yuk, silahkan. Ada pertanyaan, silahkan. Bapak mau nanya. Bapak. Ya. Kan tadi kalau misalkan kedengeran nih. Udah. Iya Pak, headsetnya rusak. Atau diketik Gimana? aja Pak pertanyaannya. Gimana Mila? Coba. Atau diketik aja Pak pertanyaannya. Enggak kedengeran Mila. Bentar Bapak belum. Tadi Bapak menjelaskan kedengeran enggak? Emang di rumah sinyal Pak. Mila. Iya Pak. Udah ada apa suaranya? Mila. Halo. Iya Pak. Suaranya putus-putus Mila. Belum ketangkep apa yang pertanyaan Mila. Diulang Mila. Bapak udah ada suaranya belum? Sudah. Jadi kan tadi ada tentang kajian teknisnya kayak gitu. Nah itu tadi dilakukan sama tim ahli gitu kan Pak. Nah kalau misalkan yang dulu sama Pak Mutar dijelasin dan setahu saya ada bangunan yang udah ada IMB-nya dan ada bangunan yang belum ada IMB-nya.
pasti kan harus dilakukan inspeksinya gitu kan, Pak? Ya, betul. Nah, Terus? untuk melakukan inspeksinya tuh, apa yang diinspeksi gitu? Ya. Dan lingkupannya tuh seperti apa? Ya, oke, makasih pertanyaannya. Ya, ini yang akan kita berikan kuliahnya. Jadi kuliahnya itu kemarin kan kalian yang kelas 3 TPPG ini sudah mendapat kuliah tentang standar teknis keselamatan bangunan gedung. Ya, dari keselamatan strukturnya, kemudian keamanan strukturnya, kemudian dari kebakaran, dari penangkal dari petir gitu kan, keamanan dari petir gitu kan, kemarin sudah diajarin sama Pak Muhtar, betul? Sudah? Yang kelas 3 sudah? Sudah, Pak. Ya, jadi sudah, itu persyaratannya, itu harus dipenuhi. Jadi persyaratan yang itu harus dipenuhi, itu wajib, mutlak. Tidak bisa ditawar. Jadi tidak boleh tidak, gedung itu harus kuat. Nah, kalau tidak kuat harus diperkuat. Kalau sampai sudah diperkuat tidak kuat lagi, ya harus dibongkar. Ya. Jadi itu syaratnya. Jadi apa tugasnya pengkaji teknis? Ya, pengkaji teknis akan melakukan kajian teknis, yaitu tadi dari 4 persyaratan tadi. Persyaratan keandalan, persyaratan keandalan tadi ada 4. Keselamatan, keamanan, 1. Kedua, kesehatan. Ketiga, kenyamanan. Keempat, kemudahan bangunan gedung itu untuk diakses. Nah, itu persyaratannya. Checklistnya seperti apa? Ya nanti, bentar lagi. Ya, apa aja yang dicek? Ya, dicek misalnya, kalau kolomnya tidak kuat. Nah, pertanyaannya sekarang. Nah, Anda tinggal di rumah. Di rumah Anda ada berapa kolom? Nah, terus yang kalian mau cek itu kolom yang mana? Ada balok beberapa bagian balok. Nah, bagian balok yang mana yang harus dicek? Nah, mestinya kalian bisa menentukan itu. Di mana sih saya harus nguji? Mana sih saya harus ambil sampel? Itu dari strukturnya. Misal sekarang, kalau dari arsitekturnya, dari sisi arsitekturalnya, misalnya daun pintu. Nah, di rumah Anda ada berapa daun pintu? Apakah semua dicek persyaratan teknisnya untuk daun pintu itu? Seharusnya iya, kan namanya fungsinya pintu. Kan kita harus tadi kita ngomong apa sih? Sertifikat layak fungsi. Pintu ya layak fungsinya sebagai pintu. Kamar mandi layak sebagai kamar mandi. Kloset layak sebagai kloset. Nah, layaknya tuh di mana? Nah, standar teknis inilah yang berlaku. Jelas, Mila? Iya, Pak. Terus mau nanya lagi, kan saya pernah ngeliat ada kayak alumni gitu bikin status, dia tuh kayak kerja sebagai tim checklist. Nah, tim checklist tuh fungsinya cuma ngecek-ngecek doang atau gimana, Pak? Ya tidak hanya ngeceknya tuh dengan pengetahuan tadi. Jadi kalau kita kan makanya misalnya tadi Bapak bilang tadi pintu yang ada itu ikuti standar atau enggak? Coba kalian pernah ke kamar mandinya kloset WC-nya Polban di sipil? Pernah kan? Pernah belum? Pernah ke kamar mandi, ke toiletnya jurusan sipil yang di sebelahnya lab baja? Pernah, Pak. Ya, pernah. Pernah, Pak. Coba tanya coba sekarang. Bapak nanya, memenuhi persyaratan atau tidak? Memenuhi persyaratan atau tidak? Seharusnya seperti apa?
syarat teknis untuk toilet, pintu toilet di kampus. Syaratnya seperti apa? Memenuhi syarat enggak bukaan pintunya? Pintunya buka kemana? Ke dalam, kalau nggak salah. Ke dalam. Ke dalam. Nah, betul enggak? Nah, kalian belum paham. Nanti di persyaratan teknis untuk gempa, nggak boleh pintu kamar mandi ruang publik itu pintunya ke dalam. Jadi desainnya salah. Polban masih punya gedung yang salah. Yang ngajar Pak Muhtar lagi. Ya, Pak Muhtar bagian perawatan dan perbaikan. Mestinya dia tahu kan gitu. Kok Bapak nggak ngingetin gitu kan? Nah, paham nggak? Sok, ada pertanyaan. Jelas nggak? Nah, Pak, Ya, kenapa di kamar mandi di rumah saya boleh pintunya ke arah dalam? Kenapa di rumah pintunya kamar mandi ke arah dalam bukaannya? Bukan fasilitas publik, Pak. Iya. Kalau di rumah, yang ada di rumah itu kan sudah setiap hari menggunakan. Nanti suatu ketika kalian ada di kampus, boleh tanya Ibu Juwita. Pada saat gempa tahun 5-6 tahun yang lalu, gempa Tasik, Ibu Juwita kebentur kaca pintu. Dia mau lari keluar tapi salah, pintunya buka ke dalam. Itu gempanya besar. Sehingga Ibu Juwita mau keluar, mau lari, tapi nggak bisa, kebentur, malah jatuh. Nah, tanya orang yang pernah mengalaminya. Sehingga semua daun pintu untuk fasilitas publik yang umum harus membuka keluar. Nah, itu contoh salah satu standar teknisnya. Itu dari sisi arsitek. Jelas? Oke, silahkan ada pertanyaan lain dari apa yang sudah dipaparkan tadi. Nah, kalian juga pernah mencoba menguji. Ternyata pada saat pembangunan, struktur kantor, struktur gedung yang dibuat, nah perlu dicek mutunya, betul atau tidak, mutu betonnya. Kalian sudah mencoba menguji dengan hammer test. Nah, dengan hammer test itu mewakili atau tidak strukturnya, datanya mewakili atau tidak, bisa dipercaya enggak, valid atau tidak. Nah, ini jadi kalau tadi pemahamannya baru sampai situ, pertanyaan kembali. Kalau saya nguji struktur dengan hammer test, cukup enggak? Bisa dipercaya enggak angka yang kita dapatkan? Ya, oke. Silakan. Ayo. Ayo, teman-teman yang lain, coba yang sudah lulus D3. Berarti kan mestinya sudah paham tuh, belajar tentang struktur bangunan gedung. Ayo, silahkan. Ayo, silahkan, ada pertanyaan? Ayo. Jadi cukup jelas apa yang saya sampaikan tadi.
Belum ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, kalau yang kemarin Anda pahami tentang koefisien dasar bangunan KDP, apa yang Anda tahu tentang KDP? Siapa yang bisa jawab? Apa itu KDP? Apa yang tahu tentang KDP? Apa coba? Koefisien dasar bangunan. Gimana ngitungnya? Luas bangunan per luas lahan, bukan Bapak? Iya. Luas bangunan per luas lahan. Oke. Kalau KLB, koefisien lantai bangunan, Dihitung terhadap total seluruh lantai dasar bangunan, Pak. ya. Terus kalau ketinggian bangunan, ada persyaratannya? Ada, Pak. Jadi itu yang syarat nomor 1 tadi, syarat administrasi. Jadi itu harus diwajib diikuti dulu. Nah, biasanya orang suka melanggar di sini. Jadi kalau KDP-nya berapa, ya lewat saja. Nah, itulah yang ada di saat ini. Jadi semua bangunan yang ada saat ini sebetulnya kan sudah ditentukan, tetapi pemerintah sendiri juga belum konsisten. Jadi ini juga kelemahan kita bersama. Jadi kalau misalnya ditentukan KDP-nya, misalnya di daerah Lembang sana, misalnya Villa Istana Bunga, itu hanya boleh dibangun 25%. Nah, diatasinya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan menambahkan resapan dan lain sebagainya, sehingga sanksinya tidak terlalu membuat orang jera. Mestinya ya bongkar, tapi dengan menambahkan fasilitas tertentu izinnya dikeluarkan, gitu. Ya, silahkan. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Kalau nggak ada, saya share screen lagi, saya lanjutin. Oke ya. Nah, ini tadi sudah. Kemudian nah, kita lihat di sini. Ini Undang-Undang 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Kemudian ini Peraturan Menteri, itu biasanya disebut PM, Peraturan Menteri. Tadi saya salah menuliskan di kelas tadi saya tuliskan yang nomor 26, harusnya 29, yaitu Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan. Yang semua ini mungkin akan ada perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Ya. Filenya juga sudah saya kirimkan ke Anda. Kalau kemarin saya minta Anda download semua undang-undang dan peraturan menteri, sudah dilakukankah? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi kita lihat nih ya. Jadi kalau di Undang-Undang Bangunan Gedung 28 2002, yang pertama itu ketentuan umum, asas, tujuan dan ruang lingkup. Nah, di sini nanti ada fungsi dari bangunan gedung itu untuk apa? Nah, nanti silakan dilihat. Ada yang untuk hunian, ada yang untuk komersial, ada untuk khusus dan lain sebagainya. Nah, ini nanti dilihat di sini. Ya.
kemudian persyaratan bangunan gedung itu ada dua. Kalau dulu di dalam undang-undang ini disebutkan ada dua, administrasi dan teknis. Nah, nanti persyaratan administrasinya itu sekarang dipindahkan ke instansi lain. Ya, nanti di DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, itu semua ini pakai offline, sistemnya on-site OSS. Nah, semuanya pakai offline, jadi semuanya one system service. Jadi satu pintu saja, tanpa harus tatap muka. Pertanyaannya, administrasinya itu apa? Ya, misalnya surat bukti hak pemilikan tanah tersebut. Nah, surat bukti kepemilikan tanah, kemudian ada sertifikatnya, ada akta jual belinya, kemudian ada berbagai macam persyaratannya. Ini administrasi, yaitu bukan urusan orang teknis. Yang kedua, ini persyaratan tata bangunan tadi. Jadi administrasi teknik ini sekarang. Kalau tadi administrasi, sekarang yang ini kedua ini administrasi teknik, yaitu yang melingkupi tadi koefisien dasar bangunan, koefisien luas KLB, ketinggian, sempadan, dan lain sebagainya. Nanti ini ada tersendiri. Jadi ini semuanya wajib terpenuhi. Nah, kemudian baru persyaratan tentang keandalan bangunan gedung. Nah, persyaratan keselamatan yang nomor 1, ini tidak bisa ditawar, wajib hukumnya. Nah, karena harus selamat, gedung itu harus selamat, harus aman dipakai. Maka persyaratan yang nomor 1 adalah persyaratan kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil. Seperti apa persyaratan bangunan yang gedung yang stabil? Nah, kita lihat apakah bangunan itu dari struktur baja, dari struktur beton, dari struktur kayu, dari struktur komposit, atau dari struktur khusus. Ya, nanti ini yang dicek. Kemudian yang syarat yang kedua, pengamanan terhadap bahaya kebakaran secara aktif atau pasif. Yang ketiga, pengamanan terhadap bahaya petir. Nah, itu melalui sistem penangkal petir. Ini enggak berubah. Jadi kalau yang ini tidak berubah, ya, substansinya aja yang berubah. Maksudnya begini. Jadi Pak, kalau sekarang kita tahu bangunan yang di Polban itu misalnya gedung sekolah A. Gedung sekolah A itu dibangun tahun 86. 86. Jadi kalau sekarang 2020 berapa tahun? Kalau sekarang 2020 gedung sekolah A itu dibangun tahun 1986. 34 tahun, Pak. 34 tahun. Nah, tadi ada yang saya lupa tadi. Jadi standar teknis perencanaan bangunan gedung itu didesain untuk umur 50 tahun. Ya. Jadi semua bangunan gedung mestinya didesain untuk 50 tahun ke depan. Nah, artinya apa? Nah, kalian sudah belajar di material. Kalau belajar material, berarti kita tahu grafik tegangan dan regangan. Siapa yang masih ingat? Grafik tegangan dan regangan. Tegangannya simbolnya apa? Ayo sebutin, kan nggak bisa ditulis. Sebutin, simbolnya apa tegangan? Oh, Pak. Oh, Pak. Hah? Apa? Apa simbol namanya? Sebutannya apa? Ayo yang RPL. Apa? Tegangan. Simbolnya apa? Kalau regangan? Epsilon, Pak, regangan. Tegangan epsilon, oke.
Apa per apa? Tambahan Tegangan itu apa per apa? yang total. Ya, pertama aja. Ya, L0 dibagi L. Kalau tegangan? Gaya dibagi luas. Gaya dibagi luas. Nah, jadi kalau yang dinamakan tegangan izin apa? Yang dinamakan tegangan izin apa? Tegangan maksimal yang diizinkan, Pak. Nah, kalau di grafik tegangan-tegangan itu satu benda, itu entah baja, entah beton, entah kayu, ada kapasitas beban maksimumnya? Ada, Pak. Ada daerah elastis, ada daerah plastis? Ada. Nah, sekarang kalau kita tahu dimensinya, A-nya, berarti P-nya bisa dibuat kan? P-nya bisa ditentukan kan? Nah, kalian Bisa, membeban, kalian menghitung struktur, itu P-nya di mana? Di daerah plastis, di daerah elastis, atau di maksimum? Sekali lagi. Tegangan izin tadi apa? Ayo yang lain. Maksimum yang diizinkan. Tegangan yang diizinkan. Itu berarti P-nya adalah P izin. Iya kan? Bebannya beban yang diizinkan. Kan A-nya tetap kan? Areanya tetap, luasan bendanya tetap. P yang diizinkan. Nah, sekarang P yang kalian buat atau kalian desain untuk sampai umur 50 tahun, itu kalau material bangunan itu punya nilai rusaknya enggak? Ada nilai rusaknya enggak? Ada nilai, tadi kan persyaratan yang pertama tadi, ini kemampuan struktur yang stabil. Apakah stabil sampai umur 50? Ada kerusakan. Kolomnya itu yang ada kerusakan, ada deterioration, ada pelemahan. Nah, lemah kenapa lemah? Kenapa ada pelemahan? Kenapa ada pelemahan? Karena kemampuannya dia mengalami terhadap faktor-faktor yang lain, eksternal, misalnya cuaca, atau malah beban yang di atasnya yang dibebani melebihi dari izin tadi. Jadi angka keamanan itu nanti menjadikan suatu referensi dalam proses pendesainan pada saat proses perencanaan. Kalau P izinnya itu di daerah plastis, artinya apa? Nah, maka inilah kalau nanti kalian meng-checklist tadi, membuat checklist tadi, checklistnya itu apakah P yang dibuat itu direncanakan berapa? Kalau P-nya ini di daerah plastis, setelah dihitung tadi, contohnya tadi, Damar CS pernah mencoba menguji di gedung kesehatan situ, di Jalan Pastur situ, menguji hammer test. Pak, hammer testnya masuk, itu baru nilai dari hammer, tapi nggak diuji yang lain. Apakah valid, gitu kan? Nah, kalaupun itu dianggap valid, dianggap datanya itu oke, P-nya didapat berapa, yang direncanakan oleh perencana berapa. Nah, inilah yang dibandingkan, yang dikaji. Ya, itu yang namanya kalian nanti jadi tim pengkaji teknis atau ahli pengkaji teknis. Terjawab, Mila? Mila, Iya, Pak. tadi pertanyaannya terjawab. Ya.
Nah, itu baru syarat yang nomor 1. Pertanyaan yang Bapak tanyakan tadi, kalau kolomnya atau baloknya lebih dari 1, pertanyaannya bagaimana cara Anda menentukan benda uji yang akan diambil sebagai sampel? Kan tidak mungkin ada kolomnya ada 50 kamu uji tembak semua. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Mahal, Pak. Mahal. Nah, bagaimana caranya kalian menentukan sampling? Nah, ini mungkin yang kalian tidak dapatkan di tema perkuliahan yang harusnya ada, yaitu namanya statistik. Ya, terpaksa kalian harus belajar sendiri untuk statistiknya ini. Ya, nggak diajarin di kuliah, nggak ada statistika kan? Ada nggak? Dapat nggak statistik? Dapat kuliah statistik? D4 TPPG dapat statistik? Ada apa semua? Ada Pak. Dapat kuliah. Nah, mungkin juga nanti kurikulumnya nggak pas. Bagaimana membuat sampling tadi? Cara menentukan sampel tadi. Nah, sekarang sampelnya itu seperti apa? Sampelnya dari random, dari yang seri, dari yang seperti apa yang kamu dapat? Nah, Pak dulu baru menentukan itu. Kemudian nanti ke depannya lagi kalian harus belajar ilmu peluang. Peluangnya ini bisa rusak atau enggak? Peluangnya ini fatik atau enggak? Bahan bangunannya. Bahan bangunannya ini nanti lelah enggak kalau diberi P yang melebihi daerah elastis. Artinya apa sih? Kalian sudah belajar tentang modulus elastisitas. Apa itu modulus elastisitas? Siapa yang ingat? Irsyad bisa jawab? Apa itu modulus elastisitas? Pernah tahu yang namanya Poisson ratio? Nah, ayo berarti kalian bisa. Cuma belum tergali semuanya. Jadi apa yang diajarkan di kampus semuanya sudah diajarkan, cuma mungkin belum dipakai. Nah, kapan itu dipakai? Ya saat-saat seperti ini, nanti pada saat kalian membuat checklist. Jadi saya harus membuat checklistnya seperti apa? Apakah semua pintu yang ada di gedung itu saya harus uji semua? Apakah pintunya standar? Apakah bukan pintunya oke? Ya. Nah, nanti itu dilihat di standar teknis atau kalau dulu namanya pedoman teknis. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini semuanya disebutnya standar teknis bangunan gedung STBG. Ya. Nah, itulah yang harus dicek, dipelajari, disesuaikan. Karena kita harus mengikuti perkembangannya. Nah, kemudian pertanyaan tadi Bapak tadi, kalau gedung A itu dibangun tahun 86, kira-kira kalian sudah mendapatkan struktur beton kan? Sudah kan? Nah, struktur beton pada saat tahun 86 itu yang dipakai peraturan yang mana? Ingat peraturan PPI, beton Pak. ada tahun berapa? PPI. Nah, PPI 71. Nah, pertanyaannya, PPI 71, kemudian kita akan uji kan yang standar yang berlaku pakai SNI 1726 atau 29 tahun 2019 atau 20. Kira-kira kuat enggak? Sama enggak aturannya? Sama enggak aturannya? Ayo, sama enggak? Nah, peraturan beton itu berubah udah berapa kali? Saya kasih
historinya. Dimulai dari PB tahun 1955. Itu masih mengacu aturan Belanda. Kemudian dibuat baru tahun 71. Pembuatnya yang buat peraturan beton 71 itu 2 orang ada di kampus Polban. Yang satu namanya ada di Pendopo. Siapa? Namanya di Pendopo. Nah, itu. Beliau yang membuat PPI 71. Satu lagi dulu ada di lab bahan, Pak Sumardi. Nah, itu PPI 71 itu dari Polban yang membuat orangnya. Ya, Pak Tony dulu masih di ITB, Pak Sumardi masih di B4T, Balai Besar Barang Teknik di Jalan Sangkuriang. Nah, tuh 71. Kemudian mau diperbaiki tahun 89, tapi mungkin nggak jadi atau saya lupa persisnya. Kemudian dirubah lagi, diperbarui lagi tahun berapa? 2002 atau 2012? Peraturan beton tahun 2002 atau 2012? Saya nggak ingat. Kalian yang dapat kuliahnya kan? 2002, Pak. 2002, 2012 atau 2013 ada lagi kan? Iya, 2013. 2013, Pak. Nah, yang sekarang diperbaiki lagi 2020. Berarti sudah mengalami evolusi berapa kali perubahan peraturan. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau tadi gedung A itu direncanakan 50 tahun, ya, tadi kan pertanyaannya 50 tahun kan? Umur rencana tadi 50 tahun. Sekarang sudah berumur 34 tahun. Berarti reliable useful life-nya tinggal 14 tahun. 16 tahun ya? Tinggal 16 tahun lagi kan? Nah, pertanyaannya, berapa nilai kekuatan sisanya? Masih bisa bertahan berapa tahun lagi? Kalau saya mau beli gedung itu, ya, kalau saya sebagai investor mau beli gedung itu, kan pengennya kalau beli baru kan umurnya 50 tahun. Betul? Kalau beli baru kan umurnya 50 tahun. Ya, kalau bikin baru umurnya 50 tahun. Nah, sekarang kita beli gedung yang umurnya sudah 34 tahun, sehingga sisanya itu tinggal 16 tahun. Nah, bagaimana cara memberikan harga? Dari mana? Ada yang bisa komentar? Ada yang bisa komentar? Yuk. Ini pasti nanti hubungannya ke sana. Kalau nanti Anda bekerja di luar sebagai pengkaji teknis, kan ditanya, Pak, saya mau beli gedung, tapi umurnya sudah 34 tahun. Jadi nilai sisanya tinggal 16 tahun. Dari umur rencana. Nah, berapa value-nya? Berapa nilainya? PT PPBG itu dipakai untuk acuan menilai. Sampai sini ada pertanyaan. Yuk, itu baru satu syarat. Baru syarat keselamatan. Ayo, silakan. Trina, Siva pernah mencoba mengkaji, menghitung nilainya bangunan SMP 50, berapa itu ya? 56 ya? Itu kan? Ya. Iya, SMP 55, Pak. 55. Nah, itu sama kan? Pada saat baru
Harganya berapa? Setelah baru mau diserahkan ke pemerintah, harga udah berapa tahun kemudian. Berarti ternyata bangunannya sudah banyak yang bocor, WC-nya sudah rusak. Begitu kan? Betul? Betul, Pak. Plafonnya sudah jebol, ya, atapnya pada bocor dan lain sebagainya. Begitu kan kondisinya? Nah, pertanyaannya kan diminta nilainya kan gitu ya? Ya. Nah, inilah kalian nanti banyak sekali peluang pekerjaan dari sini. Berarti apa yang harus dipahami? Yang dipahami standar teknis ini. Nah, kuliah yang lain, RAP, estimasi biaya, QS, struktur, mendukung untuk ini. Ya kan? Nah, kemarin ada yang kelas PG, kelas 3 ini. Kemarin kan mencoba oleh kuliah dosen tamu, Teh Tesa, sebagai quantity surveyor. Ternyata menghitung harus lengkap ya. Ternyata harus bisa membaca gambar ya. Nah, coba bandingkan apa yang kalian lakukan saat ini. Harusnya seperti apa? Pak dulu tahunya cuma dikasih rumah kecil banget. Sekarang gedung 30 lantai, 20 lantai. Standar teknisnya bagaimana? Cara ngitungnya bagaimana? Kalian kemarin dapat kuliahnya itu kan? Ya kan? Iya kan? Iya, Pak. Nah, kalau ngecornya di lantai 20, apakah sama mutunya? Kalau persyaratannya K-nya, FC aksennya sekian, apakah di lantai 20 sama mutunya? Nah, balik lagi ke standar teknis ini. Kan gitu? Ya. Penjual nggak mau rugi. Purchasing plan nggak mau rugi. Nah, Anda user, Anda sebagai penyedia jasa tadi, perencanaan, pelaksanaan, pengawas, MK. Nah, Anda akan bekerja di situ. Nanti kalau bekerja di owner, boleh. Berarti saya harus nerimanya seperti apa? Kalau saya sebagai penyedia kontrak konstruksi, saya harus menyediakan membuatnya seperti apa? Ya. Nah, ini syarat yang nomor 1, syarat keselamatan. Sok, silakan. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Halo. Ada pertanyaan? Yang lain? Halo. Belum, Pak. Ya. Belum, Pak. Belum, oke. Oke. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu syarat kesehatan yang Bapak kasih warna biru ini. Nah, sistem penghawaan, sistem pencahayaan, sistem sanitasi, dan yang keempat adalah bahan bangunan, ya, bahan bangunannya sendiri. Nah, ternyata bahan bangunan itu masih banyak yang menggunakan asbes, walaupun sudah dilarang. Ternyata tetap masih banyak yang menggunakan sistem pakai bahan bangunan yang menggunakan asbes ini. Tadi, jadi ini kebanyakannya nanti sisi arsitek. Kalau yang ini kebanyakannya sisi arsitek. Kenapa? Ya, apakah ada sirkulasi udara? Gimana saya naruh pintu? Bagaimana saya naruh jendela di satu ruangan? Apakah sirkulasi udara itu ada di seluruh ruangan atau hanya segaris? Kalau segaris yang sebagian sebelah kanan, coba Anda duduk di ruangan yang Anda tempati. Ya. Sirkulasi udaranya seperti apa? Sistem penghawaannya seperti apa? Adakah melingkar seluruh ruangan itu terisi, ada terhubung oleh udara?
yang masuk atau keluar. Kalau enggak, kita bikin buatan pakai kipas angin. Anda tahu seperti di ruangan kerja Bapak di kampus, di Pustekon. Terpaksa Bapak pakai blower, kipas angin. Karena enggak ada sirkulasinya. Nyaman enggak di sana? Enggak. Syarat kesehatannya juga tidak terpenuhi. Kedua, cahaya. Nah, sistem pencahayaan alami, sistem pencahayaan buatan. Nanti semua ini ada SNI-nya, ada peraturannya. Nah, silahkan dicari. Ini coba. Ya. Kemudian sistem sanitasi. Ya. Saya bikin cupluk, septic tank. Cek septic tank di rumah Anda. Di sebelah mana? Ada sumur enggak? Berapa jarak sumur ke septic tank? Sudah diajarin mungkin sama Bu Esther atau Bu Iin. Nah, minimal 10 meter, Pak. 10 meter. Nah, berarti itu dicek coba di rumah Anda. Memenuhi syarat teknis enggak? Kalau enggak, Anda minum bakteri coli setiap hari. Arah aliran air di dalam tanah sana, emang gua tak pikirin airnya mau ngalir kemana. Nah, di Indonesia belum dipikirkan. Kita juga nggak pernah mau mikirin gimana caranya. Nah, itulah peluang-peluang inovasi, pengujian atau pemeriksaan yang harus dibuat. Oke, ini yang syarat kedua, syarat kesehatan. Kemudian yang syarat ketiga, syarat kenyamanan. Nah, syarat kenyamanan ini ternyata banyak sekali. Nanti kita lihat berikutnya. Ya, ini ada di peraturan menteri sendiri syarat kenyamanan ini nanti kita lihat. Ya, ini banyaknya juga di sisi arsitektural. Kebetulan kalian nggak dapat gitu kan dari sisi arsitekturalnya. Yang keempat, syarat kemudahan. Itu kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung. Jadi kalau sekarang coba siapa yang menghitung kuantiti bangunan kalian yang tipe 36 atau tipe 40, saya nggak ingat punya siapa gitu. Coba posisi kamar mandinya. Coba hubungan antar ruang. Jadi orang yang dari kamar mau ke kamar mandi, orang yang mau dari ruang dapur mau ke kamar mandi, orang yang dari ruang tamu mau ke kamar mandi. Hubungan antar ruang ini seperti apa? Nah, itu diatur sebetulnya. Ada standar teknisnya. Nah, ini yang kalian hampir tidak mendapatkan. Ya, maka ini nanti kalian pelajari sendiri, kalian harus cari sendiri. Ya. Nah, kalau nggak tahu nanya. Nah, Bapak juga bukan arsitek. Jadi kita harus belajar bersama. Jadi kita hanya menunjukkan bagaimana mencari persyaratan kenyamanan itu. Ya, ini yang di aturan kemudahan. Kemudian hubungan ke arah vertikal, tangga. Ada tuh hitungan, anak tangga berdiri berapa, panjang ke dalamnya berapa. Itu harus memenuhi syarat. Berapa tinggi anak tangga boleh, kemudian harus ada bordes, pemberhentian. Nah, silahkan nanti dicek. Akses evakuasi, penyediaan fasilitas dan aksesibilitas, penyediaan kelengkapan prasarana dan sarana, akses evakuasi pada saat darurat, ya, persyaratan bangunan gedung untuk fungsi khusus. Nah, ini di persyaratan kemudahan. Nah, ini masing-masing ada SNI-nya. Standar Nasional Indonesianya, ya harus diikuti. Kita pelajari dari masing-masing SNI-nya ini. Ya.
Kemudian ini 4 syarat. Ini bab 5 dari Undang-Undang Bangunan Gedung 2002 ini adalah proses pembangunannya bagaimana, proses pemanfaatannya bagaimana, proses pelestariannya bagaimana, proses pembongkarannya bagaimana. Ini tadi yang di slide yang pertama tadi, slide yang awal tadi. Kemudian ada hak dan kewajiban baik pemilik, pengguna, dan lain sebagainya. Nah, ini. Jadi kalau nanti ada masing-masing punya hak dan kewajiban, maka aturannya seperti apa? Nah, kemudian di nomor 6 ini, bab 6 ini ada peran masyarakat. Ya, peran masyarakat itu apa? Pak, bangunan sebelah itu membahayakan keselamatan umum. Boleh kita protes. Boleh kita mengajukan sanggahan atau gugatan di sini peran masyarakat. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini di peraturan di Undang-Undang Bangunan Gedung nomor 28 tahun 2002. Ini isinya. Nah, detailnya silahkan nanti Anda buka sendiri. Ya. Nah, ini tadi yang sudah dibahas tadi ya. Jadi ketentuan umum pasal 1 isinya ini. Tentang apa sih bangunan gedung, penyelenggaraan, pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan berkala dan pemeriksaan berkala, pelestarian, pembongkaran dan ada pengkaji teknis. Ya, ada asasnya tadi. Ya, keseimbangan dan keserasian lingkungan dan pengaturan BG sesuai tata bangunan dan keandalan tadi. Nanti fungsi persyaratan masing-masingnya seperti apa. Fungsi gedung sebagai hunian, keagamaan, usaha, sosbud. Nah, nanti ikuti dengan RT RW yang tadi saya bilang tadi. Ya. Kemudian persyaratan bangunannya ini diikuti, syarat administrasinya ini. Nah, ini yang kalian nanti bandingkan dengan UU CK nomor 11 tahun 2020. Ini kan yang sudah 20 tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu, yang sudah banyak perubahan. Maka sekarang dirubahnya banyak. Ini persyaratan tadi, ya. Proses pembangunannya, apa hak dan kewajiban pemilik dan pengguna, apa penyelenggaraannya itu harus bagaimana, ya. Mendapatkan keterangan tentang persyaratan keandalan bangunan gedung, ya. Kan mendapatkan ketentuan bangunan gedung yang layak fungsi, mendapatkan keterangan bangunan gedung atau lingkungan harus dilindungi atau dilestarikan seperti apa. Nanti ini sesuai dengan undang-undang saja. Sanksinya apa? Bisa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, ada penghentian sementara, ada penghentian tetap sementara atau tetap pada pelaksanaan pekerjaan sampai bangunan mau dimanfaatkan nggak boleh digunakan. Bisa terjadi. Contohnya mana? Coba Anda ke IP. Ada bangunan yang sedang disegel, yaitu tempat parkir yang di depannya sebelahnya McD. Ya, itu disegel, nggak boleh digunakan. Karena dia apa? Melanggar. Melanggar yang mana? Nggak tahu saya di sebelah mananya melanggarnya. Ya, kemudian sampai ini pencabutan izin. Ya, ini di Undang-Undang tahun 2002. Apa? Bisa sanksi pidana kalau melanggar. Bisa penjara. Nih sanksinya. Jadi baik pengguna, baik penyedia jasa, baik pemilik bisa kena sanksi. Mestinya begitu. Ya. Ini di Undang-Undang yang tahun 2002. Ya. Nah itu dijelaskan lagi di PM 29 tahun 2006 tentang pedoman teknisnya atau juga UU BG tentang persyaratan teknis tadi lebih dirinci. Jadi ini sebetulnya sama dengan yang di undang-undang tadi, cuma di sini lebih jelas. Ya. Di sini isinya lebih jelas. Nah silahkan dibaca sendiri. Sama seperti yang tadi. Ya. Sama kan? Nah ini contohnya lebih detail kan di sini. Nih, persyaratan struktur bangunan gedung, pembebanan pada bangunan gedung, struktur atas bangunan gedung,
struktur bawah bangunan gedung. Berarti total ini dirangkum dalam keandalan bangunan. Ya. Nih. Tadi sama persis, isinya sama. Ya. Nih, tadi persyaratan kemudahan ini ternyata ada 54 pasal mengenai kemudahan. Nah, nih. Nih, tentang pintu, tentang selasar, koridor, jalur pedestrian, jalur pemandu, jembatan penghubung, dan seterusnya, sarana evakuasi, ketentuan lebih lanjut, penyediaan fasilitas dan aksesibilitas hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung. Ya, semuanya ada aturannya. Dan ini semua juga diatur dalam Standar Nasional Indonesia. Sudah ada sebagian. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Silahkan. Sudah 9.02. Ayo. Silahkan tanya. Ayo. Cukup jelas? Cukup jelas? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Kan tadi itu dijelasin kayak persyaratan-persyaratan bangunan kayak gitunya, Pak. Kalau misalnya ternyata pas dicek tuh ada salah satu yang tidak terpenuhi gitu, Pak. Nah, itu tuh ada sanksinya atau misalnya IMB-nya bakal ditarik atau ditahan tuh ada nggak, Pak? Ada. Tadi kan udah jelas ada sanksi tadi. Ya. Sanksi itu nanti akan berlaku, akan lebih berlaku. Nah, sekarang ini permasalahannya adalah pemberian izin ini kadang-kadang menjadi sulit dan lama, tidak jelas berapa lama, berapa waktu, berapa duit, susah. Nah, makanya Omnibus Law ini semuanya nanti OSS, One System Service. Jadi melalui elektronik, tidak ketemu muka orang begini. Nah, itu satu untuk menghilangi permasalahan-permasalahan itu. Nah, yang kedua, dulu misalnya, Pak, KDP-nya berapa ini? Minta izin untuk mendapatkan koefisien dasar bangunan aja susah. Nah, kalau sekarang aturannya begini, KDH yang ada, KDP yang harus dipenuhi sekian, ya sudah. Nah, permasalahannya ini adalah pengguna tidak tahu, pemberi izin memanfaatkan situasi. Nah, itu yang satu yang terjadi. Nah, gini, kalau 3 yang di bawah, kenyamanan, kemudahan, kesehatan, itu relatif boleh nilainya kurang. Maksudnya nanti ada catatan untuk bisa diperbaiki. Tetapi kalau yang syarat nomor 1, keselamatan, tidak bisa ditawar. Wajib diikuti. Jadi kalau misalnya tadi, contohnya saya katakan tadi, ada 40 kolom. Ternyata kolom paling ujung ini nggak kuat. Setelah dites dan lain sebagainya nggak kuat. Maka syarat keandalan gedung nggak bisa dipenuhi, kecuali diperkuat dulu. Nah, TPPG tujuan kuliahnya ke sana. Ya, nanti kalian di semester depan, semester 6-7, kalau nggak salah Anda dapat PP perkuatan struktur. Nah, berarti mau nggak mau kalian harus lebih pinter daripada merencanakan saja. Kalian justru merencanakan perkuatannya. Bisa dipahami? Ya. Jadi kalau sekarang ketahuan kolomnya ini setelah diuji, entah caranya gimana,
Nah, itulah yang kalian juga harus pelajari. Ya, tadi kolom tadi saya mau menentukan FC aksennya. Existing sudah terjadi di lapangan. Apakah cukup dengan hammer test? Atau pakai alat lain? Bisa pakai UPV, bisa pakai core drill, bisa pakai apa lagi? Ya, silahkan itu nanti dipelajari. Ya, paham? Menjawab pertanyaannya? Ya Pak, terjawab. Jadi kalau misalnya Jawab yang pertanyaan. poin pertama itu pasti langsung dapat sanksinya, tapi kalau yang poin 2, 3, 4 itu pasti ada apa ya namanya? Ada yang buat catatan perbaikan. Pengecualian. Iya ya Pak. Ya, ya. Ya, gini. Jadi catatan perbaikannya ini kan nanti setelah SLF atau sertifikat layak fungsi pertama ini keluar, itu nanti harus diperbaiki 5 tahun kemudian. Ya, maka setiap tahun tadi nanti akan saya bahas juga, akan kita bahas juga undang-undang atau permen PUPR yang untuk perawatan dan perbaikan dan juga untuk pemeriksaan berkala. Nah, berarti kalian ini punya peluang lagi usaha atau mungkin akan terjadi suatu job baru atau pekerjaan baru yaitu merawat, memelihara pemeriksaan berkala. Jadi misalnya tadi, ini contoh. Saya nggak ingat kalian kemarin saya berikan atau tidak ya. Rasanya enggak juga. Bentar. Kemarin kita menguji ini contohnya. Kemarin kita menguji sebuah balok yang elevasinya di meter ke-12. Kolom balok ke balok itu di selisihnya 12 meter seperti jembatan gedungnya. Itu untuk gudang. Nah, pemilik itu bertanya, bukan bertanya. Jadi pemilik menambah kapasitas. Jadi gedung itu tadinya direncanakan mampu menahan 4 ton. Nah, lantai itu mampu menahan 4 ton. Tapi ternyata setelah bangunan selesai, kebutuhannya nambah menjadi 6 ton. Kenapa? Karena dia menggunakan forklift. Forkliftnya itu kapasitasnya forkliftnya itu beratnya sendiri sudah 4 ton. Jadi kalau untuk menaikkan barang itu nambah 2 ton lagi. Jadi dia harus mampu menahan beban 6 ton. Maka kita lakukan pengujian. Bentar, saya tunjukin, saya lihatin. Saya share screen ya, bentar ya. Mudah-mudahan kelihatan. Sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah. Ini tingginya 12 meter di sini. Jadi ini balok yang ada di atas
kapasitasnya cuma 4 ton. Itu setelah kita hitung, setelah diperkuat pakai FRP, dilapis pakai FRP, fiber reinforced composite. Nah, itu dengan berapa lapis dia mampu, lendutannya cuma 1 mm. Nah, dengan lendutan 1 mm itu untuk beban 6 ton. Nah, kita kasih beban sampai 4,8 ton ditambah 1,6 ton. Jadi total 6,4 ton, itu turunnya defleksinya hanya 0,5 mili. Ya, ini. Nah, kalian siap nggak kerja seperti ini? Kalian siap nggak kerja seperti ini? Ini dia di atas tadi goyang itu semuanya. Ya. Nah, Trina pernah. Kemudian siapa yang pernah? Nih. Tuh, udah nyampe atas, flash disknya ketinggalan. Jadi kerja semuanya harus benar gitu ya. Nah, ini kita setup, kita ukur. Nah, kedalamannya ke defleksi dari baloknya itu. Nanti saya tunjukin filenya. Nah, itu diukur di sini dengan disambungkan ke komputer pakai data logger. Ini untuk mengukur posisi, ini kita pakai 3 data logger untuk mengukur lendutan yang terjadi. Ya. Untuk mengukur lendutannya, juga untuk mengukur regangannya. Ya, nanti kita tunjukin regangannya seperti apa. Sambil lihat ya, itu dia harus mengeset komputernya juga. Bentar, saya cari satunya lagi. Tuh, flash disknya ketinggalan. Nah, ini mulai di setup. Ini di setup semua. Ini nanti data penurunan baloknya di sini. Nih, di sini nanti bisa dicek semuanya. Nah, tongkat untuk mengukurnya 66-nya dihubungin dengan komputer di sini. Nah, ini semua nanti kalian harusnya bisa. D4 TPPG harus bisa. Nah, ya, bisa dilihat tuh di atas ada blower untuk menguji ininya saja sudah. Nah, ini untuk membaca defleksinya. Oke, nah. Oke, nah kita tunjukin satu lagi. Ini saya stop sharing.
Udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini loading skenario-nya 6,4 ton. Ya, 6,4 ton. Nah, ini skenario-nya seperti ini tadi. Ini bebannya 6,4 ton itu kira-kira seperti ini. 1,5 ton, 1,5 ton sampai nih. Ini 700 kilo, 1.400 kilo, 2.100 kilo, dan seterusnya. Ya. Nah, ini bebannya. Nah, kemudian nih posisi tadi yang dikonek ke komputer tadi ini. Jadi ini setelah dikasih perkuatan, balok dan pelatnya ini dikasih perkuatan. Nah, ini diukur tadi defleksinya tadi di tengah-tengah sini ini lendutannya kalau dari teori menggunakan hitungan sub atau apa ini ketemu 1 mili. Kalau bebannya 6,4 ton tadi. Nah, realnya setelah diuji bebannya lendutannya cuma 0,5. Berarti masuk kekuatannya. Nah, inilah tugas kalian, inilah pekerjaan kalian. Ya. Nah, ini contoh. Ya. Ini untuk mengetahui regangannya. Apa tadi regangan yang Bapak tanya tadi? Regangan itu apa? Delta L per L. Regangan tadi apa? Nah, delta L per L. Nah, modulus elastisitasnya bisa dicek pakai alat ini. Alatnya seperti apa? Ada. Sehingga ini loading protokolnya pakai American Constraint Institute. Ya. Ya. Ini nanti bebannya berapa? Ini turunnya berapa di sini? Nah, standar kriteria penerimaannya. Nih, tadi diuji berapa pada saat pengujian. Menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Menjawab. Nah, itu mestinya TPPG nanti tujuannya ke sana. Ya. Oke. Silahkan, ada pertanyaan. Yuk, silahkan. Cukup jelas? Jelas? Yang RPL, ada pertanyaan? Silahkan, ayo. Tuh, teman-teman dari Bali, ayo. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, jelas. Apa yang kita jelaskan tadi bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Oke. Nah, berarti itulah jadi kuliah PT PPBG ini nanti kalian peluang pekerjaannya tadi salah satunya ini tadi untuk retrofit perkuatan bangunan, untuk pengkajian teknis. Jadi mau nggak mau kuliah ini tahu persis standar-standar yang ada yang dipakai baik untuk perhitungan struktur, standar untuk arsitektur, standar untuk mechanical, electrical, dan plumbing. Jadi semua yang ada di bangunan itu kita bisa lakukan supaya nanti kita bisa memberikan pengkajian teknis bahwa gedung ini layak. Nah, gimana ngitungnya? Gimana caranya? Ya, nanti kita coba belajar pelan-pelan. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup jelas? Saya mau nanya, Pak. Silahkan. Mau nanya, kalau ilmu Feng Shui di bangunan masuk ke dalam syarat teknis nggak, Pak? Kayak di lift itu nggak ada angka 4 gitu.
Tapi kan itu kepercayaan. Nggak ada gitu, itu, Pak. nggak ada. Ya, ya. Jadi nggak dipakai itu. Kalau di standar teknis nggak dipakai. Itu mas standar orang yang percaya saja. Jadi Feng Shui dan lain sebagainya itu standar yang kecuali tadi contoh tadi. Tadi yang saya katakan tadi, arah pintu juga akan menentukan apakah itu posisi. Maka tadi dibilang tadi RT RW tadi, rencana tata ruang wilayah kota tadi menentukan juga. Jadi kalau Anda mau menempatkan sebuah bangunan, nah sebetulnya bukan Feng Shui-nya, tetapi kalian mesti mengikuti kan kalian menempatkan bangunan itu di alam terbuka. Nah, arah anginnya kemana, arah mataharinya kemana, itu harus diikuti. Ya, jadi tidak asal. Tetapi sekarang yang menjadi masalah, kalian beli kapling di perumahan, nggak bisa nawar. Pak, arahnya selatan. Nah, mataharinya dari mana? Timur. Timur udah ketutupan rumahnya tetangga. Gimana saya membuat penghawaan yang bagus tadi? Saya membuat pencahayaan yang bagus. Gimana caranya? Yuk, pikir. Kan gitu? Ya, betul nggak? Kalian mau menghadapnya nggak bisa, mau minta sinar matahari yang dikasih gratis sama Yang Maha Kuasa. Ya, kalau kapling kamu menghadapnya ke selatan, sebelah kiri kamu udah rumah tinggi, lebih tinggi dari kapling Anda rumahnya. Terus kamu bikin rumahnya di bawah, ketinggian bangunannya. Dapat matahari enggak? Enggak. Matahari pagi enggak, sore mungkin. Enggak juga Pak, di sebelah kanan rumah lagi. Nah, dapat sinar matahari kalau jam 12 siang gitu ya. Gitu kan. Ya. Nah, demikian juga arah angin. Nanti juga sebetulnya, jadi kalau kita membuat gedung atau membuat bangunan, entah itu rumah, entah itu gedung, juga mestinya dipikirkan, tidak sekedar memikirkan saya bisa menghitung secara teknisnya saja. Arah titik hujan. Ya, nanti jangan-jangan tempias semua, airnya masuk semua. Berapa kanopi ke depannya? Tutupan ke depannya, supaya nggak tempias. Nah, mestinya itu semuanya dihitung, tidak sekedar asal membangun. Nah, jawab pertanyaan, Rosa? Bahkan itu mah kepercayaan orang Cina ya Pak ya. Tapi ya, kalau di Indonesia beberapa di bangunan gedung itu suka ada. Apa sih di liftnya suka nggak ada nomor 4 gitu Pak? Angka memang. Iya. Angka 4, angka 13 tidak ada di lift. Pasti tidak ada di angka 4 dan angka 13 pasti tidak ada. Demikian juga nomor rumah di komplek. Nomor 13 nggak ada, 12A adanya. Gitu kan? Nah, itu mah ya nggak tahu lah, silahkan aja. Itu mah bisa dipercaya boleh, nggak boleh, nggak apa-apa. Kalau nggak percaya ya nggak ada masalah. Gitu kalau ya. Bapak pribadi gimana Pak? Oke. Percaya Ya ikutin aja kan, itu kalau baik ya ikutin. Kalau nggak ya nggak 100%. Jadi kalau tadi pintu tadi wajib kita ikuti karena kadang-kadang kita harus ikuti. Kenapa? Kalau arah anginnya membuat kita sakit, nggak nyaman juga kan? Ya, arah angin yang ada masuknya itu tadi, kita temu angin terus ya masuk angin kita lama-lama, gitu kan? Ya. Oke, Salsa, makasih pertanyaannya. Ayo, Makasih yang lain. juga, Pak. Ya, yang lain. Jelas? Oke, kalau sudah jelas, saya berikan sesuatu lagi. Nah, yang 3A.
Nah, di 3TPPG di sini sudah saya buatkan tugas gitu ya. Nanti di sini bisa dilihat. Nah, di sini ini ada sudah saya share juga untuk yang di RPL juga sudah saya share. Nah, di sini ada kelihatan nggak share Bapak? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Terlihat, Pak. Terlihat, Oke. Pak. Nah, ini Undang-Undang Cipta Kerja yang khusus untuk bangunan gedung. Ini sudah Bapak pisahin, sudah dipisahin orang gitu, tinggal Bapak diambil. Nah, di sini ada PT PPBG 3A. Nah, itu tentang standar teknis tadi. Standar teknis yang mengikuti kelayakan fungsi gedung. Nah, nanti kalian coba buat ada 5 tadi persyaratan. Apa saja tadi persyaratan 5 tadi? Keamanan, keselamatan. Keamanan, keselamatan teh hiji. 1, keselamatan dan keamanan 1. Syaratnya ada 5 kan tadi. Kemudahan dan kenyamanan. Terus? Syarat apa? Yang pertama, tata letak. Pertama apa? Tata bangunan. Nah, persyaratan tata bangunan itu kan persyaratan teknis, administrasi teknis. Kalau yang kedua adalah persyaratan keandalan bangunan. Keandalan bangunan itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama, keselamatan atau keamanan itu tentang struktur. Struktur dan bahaya api dan bahaya petir. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, kenyamanan. Yang keempat, kemudahan. Ya. Jadi ada 2 poin besar. Yang pertama itu administrasi teknik, yaitu tadi yang mengikuti tata bangunan tadi, itu yang harus mengikuti aturan di kota. Ya. Nah, itu nanti kalian tuliskan, kalian tambahkan di sini, silahkan nanti tambahkan sendiri. Ya. Kalian ngambil dari Undang-Undang BG, UU BG, atau sampai yang terakhir itu di Undang-Undang sebelum Cipta Kerja, sebelum Undang-Undang nomor 11, nanti di sebelah kanannya isinya Undang-Undang yang Cipta Kerja. Ya, bentar. Saya coba share lagi kalau bisa. Nah, jadi ini nanti tolong kalian ini ada 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Penilaian keandalan tata bangunan. Tadi syaratnya tadi, KDP, apa-apa, Anda pelajari. Ini yang dari Permen PU 27 tahun 2018, atau 11 2009, atau 3 2020. Permen. Atau mau permen yang sebelumnya, silahkan kalian tuliskan di sini. Tentang yang tata bangunan tadi. Tuliskan Anda, masing-masing mahasiswa menuliskan 1 di sini. 1 atau 2. Atau 3 atau banyak boleh. Kan nanti ini buat kalian, bukan buat Bapak. Ya. Kalian menuliskan sendiri, tapi dikirim nanti ke Bapak. Kalian minggu ini bisa dapat berapa. Ya. Nanti cari di Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Apa padanannya di sini? Contohnya di sini. Bapak nuliskan di sini KDB. Ini apa di sini? Nah, nanti kalau di sini ada nggak KDB lagi? Nah. Oke. Ini contoh. Ya, nih yang kedua keselamatan gedung di sini. Syarat kolom. Nah, di sini ada enggak? Ini kan syarat struktur kan? Ini ikut SNI 1726
tahun 2020. Beton. Oke. Ini syarat keandalan tentang keselamatan. Oh, bukan Pak, bukan kolom yang mau saya bahas, Pak. Oke. Terus, Pak. Di sini syarat kesehatan. Di sini sistem. Di sini ada nggak syaratnya? Berubah nggak? Syarat keandalan kenyamanan. Tadi pintu. Di sini diatur enggak? Ya. 5 syarat kemudahan. Ada enggak di situ? Ya. Ini sudah ada di file Anda. Di G-Class. Ya. Anda kirimkan PPT dalam bentuk PowerPoint hari Rabu. Kamu dapat 2 boleh, dapat 1 boleh. Ya. Kalau yang di sebelah kanan boleh mau apa saja. Di sebelah kiri boleh apa saja. Tapi yang di sebelah kanan ini mengacu ke yang tadi di Cipta Kerja tadi. Ya. Kalian mau nuliskan 1 juga boleh, mau 5 boleh, mau 10 boleh, mau 20 boleh, mau 50 boleh. Ya, poin-poin yang ada di sini. Oke, tapi 5-5-nya ada. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, Bapak, kita kalau di bicara apa sih? Cipta Kerjanya nggak ada gimana, Pak? Ya nggak usah ditulis, pakai yang lama. Kan nggak ada di sini. Berarti berlaku kan yang lama. Berlaku tuh sampai yang terbaru. Ya. Terbaru tuh adanya berapa di 2017 ya 2017. Kan kita bicaranya tentang standar teknis bangunan gedung. Baik, Pak. Oke. Cukup jelas? Jelas? Jelas yang lain? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, mudah-mudahan kalian tidak koordinasi. Kalau koordinasi juga lebih baik, tapi tidak tulisan yang sama. Ya, silakan cari pilih sendiri semau kalian. Kan berarti kalian membaca standar teknisnya. Cari SNI-nya. SNI-nya nomor berapa? Silakan cari. Yes? Ya? Jelas ya? Oke? Cukup? Cukup? Anda lihat di G-Class, sudah Bapak kasih assignment. Ya. Ya, silahkan nanti dikerjakan. Oke, hari ini sampai sini saja. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah hari ini. Oke. Siva, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Kesti, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Erlina, ada pertanyaan? Arpi, ada pertanyaan enggak? Noval? Belum ada, Pak. Ada pertanyaan? Jelas tugasnya? Cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas? Jelas, Ya, Pak. silahkan Anda pilih aja di kan filenya juga udah dikasih. Jadi tinggal nyari yang file yang lainnya tinggal di-download dari kemarin kan JDIH itu kan. Ya. Oke, kalau nggak ada sekian saja. Yang kelas 3 TPPG kan sudah hadir semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke.
Ya, sudah. Oke, kita tutup ya. Baik, Pak. Terima Sampai kasih, minggu Pak. depan Terima kasih, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Yo. Makasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.